Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Maqatas yang berkemuliaan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam ini masih diberikan Allah beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, rutinitas kita, bil khusus istiqomah kita dalam berjamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, apa yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal itu sebagai amal penyebab datangnya ridha rahmat Allah dan terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala buat kita, keluarga kita dan saudara kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai wa yahrumu ya. Ya, 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nabana bi'ubidhum fid darain amin. Faslun ay hada fasl. Halaman 19. Wa yahrumu haram. Haram bagi siapa? Alal muhrim, bagi orang yang memakai ihram, orang yang sedang berihram, asyaratu asya, 10 perkara ya. Wa yahrumu haram alal muhrim, bagi orang yang memakai ihram atau yang berihram, asyaratu asya, 10 perkara. Yang pertama ada lubsul mahiti. Yang pertama adalah menggunakan pakaian berjahit. Ya, menggunakan pakaian yang berjahit itu tidak boleh. Bahkan kena dam kalau disengaja. Itu bagi yang ihram atau pakai ihram. Kemudian wa taghtiyatur ra'si minar rajul. Ya, menutupi, wataghtiyah itu menutupi ar-ra'si, kepala ya, seluruh atau sebagian aja nggak boleh, atau seluruh atau semua, apalagi semuanya begitulah ya. Kepala bagi pria ya, bagi pria ini nggak boleh, sebagian aja nggak boleh, apalagi semua ditutup ya, itu nggak boleh, harus terbuka ketika pakai ihram. Wal wajhi minal mar'ati ya, dan wajah bagi perempuan ya, wajahnya ditutup nggak boleh ya bagi perempuan. Kemudian dilarang, diharamkan juga watarjilu sya'ri, menyisir. Tarjil itu menyisir rambut. Watarjilu sya'ri, menyisir rambut tidak boleh ketika pakaian ihram. Ya. Kemudian wahalquhu, memotong rambut kecuali sudah selesai semuanya baru tahallul. Wataklimu atfari, memotong kuku ya, wataklimul adfari,
memotong kuku. Nggak boleh ketika pakaian ihram memotong kuku. Lagi santai-santai bawa gunting kuku motong nggak boleh. Kalau sengaja kena dam. Wattibu memakai wangi-wangian. Ya, memakai wangi-wangian. Wa qatlu saydi membunuh binatang buruan di darat, ya, membunuh binatang buruan. Wa aqdun nikah melaksanakan aqdun nikah pakai ihram. Nah nggak boleh. Yuk mumpung pakai ihram kita melaksanakan apa? Aqdun nikah nggak boleh. Maka banyak larangan-larangan ketika memakai ihram itu ya. Karena ini sebagian rangkaian dari ibadah haji. Ya. Ibadah haji itu juga nggak boleh dibatalin. Walaupun ada rukun yang kurang terus disuruh terus menjelanjutkan, tapi nanti kena wajib qada. Ya, wa aqdun nikah dilarang melangsungkan akad nikah ketika memakai pakaian ihram. Wal wad'u bersetubuh, wad'u berhubungan suami istri tidak boleh. Nah, sudah semuanya itu 10. Wal mubasyaratu bisyahwati wa fi dzalika ya. Wal mubasyaratu bisyahwati wa fi dzalikal fidyah. Dari semua 10 itu semuanya terkena fidyah. Wa fi jami dzalik fidyatun itu fidyah. Jadi dari semua perkara-perkara yang sudah dijelaskan 10 perkara tadi, jika melakukannya maka terkena fidyah. Membayar fidyah. Nah, denda. Illa aqdan nikah, terkecuali aqdun nikah. Seumpamanya sampai terjadi ketika pakaian ihram melaksanakan atau melangsungkan aqdun nikah, maka enggak kena fidyah. Karena apa? Karena sejatinya aqdun nikah itu enggak akan terjadi ketika pakai ihram. Gitu ya. Fa innahu la yan'aqidu, sesungguhnya aqdun nikah itu layan tidak ada akad, wala yufsiduhu, ya, dan tidak bisa merusak untuk pakaian ihramnya tadi illal wad'i, terkecuali berhubungan suami istri fil farji ya, berhubungan mana yang mempertemukan dua alat kelamin ya, itulah yang dinamakan berhubungan suami istri. Wala yakhruju minhu bil fasad, sedangkan orang yang berihram itu tidak boleh keluar. Wala yakhruju, tidak boleh keluar minhu bil fasad, sebab hajinya rusak atau melakukan sesuatu yang bisa merusak haji, nggak boleh terus sampai selesai. Nah, nanti ya memang hajinya itu secara ini batal, nanti diqadha. Terus dilanjut. Ya, pokoknya ketika ihramnya itu rusak karena melakukan sesuatu, ya, pakai ihram kok pakai wangi-wangian terus, ya, terus asal ini melakukan hal-hal yang bisa difidyah, diganti dengan fidyah, maka asal tidak rukun ya, asal tidak rukun itu tetap artinya berlangsung sampai selesai, tapi terkena fidyah. Nah, sekarang waman fatahul wukuf, ya, waman barang siapa fatahul wukuf, meninggalkan wukuf di Arafah, bi Arafatan, ya, di Arafah. Ketika ada seorang meninggalkan wukuf di Arafah, ya, maka
tahallala bi amali umratin wa alaihi al-qada wal hadyu, ya, maka wajiblah ia tahallul, keluar dari ihram haji dengan mengerjakan umroh. Kalau dia sudah tertinggal wukuf di Arafah, maka dia hajinya kan sudah nggak bisa haji, maka langsung melakukan umroh, umroh, melanjutkan ibadah umroh, kemudian tahallul, menyelesaikan. Namun wa alaihil qadha, dia nanti terkena wajib qadha, harus haji lagi, hajinya belum sah, ya, dia belum, ya. Kalau memang dia nggak pernah haji, berarti qadhanya wajib, ya. Nah kalau sudah pernah haji, berarti kan hajinya sunnah. Haji yang dilakukan itu hajinya sunnah. Ya nggak apa-apa, nggak usah qadha, begitu. Tapi ada sebagian ulama kalau sudah niat haji walaupun sunnah, maka dia akan, kalau punya kesempatan, wajib mengqadha. Intinya itu, ya. Jadi kalau yang tertinggal itu rukun haji, maka hajinya itu nggak sah, tapi dilanjut dengan umroh, kemudian tahallul, selesai, tapi dia terkena qadha, ya, harus mengqadha. Wa man taraka ruknan, barang siapa taroka meninggalkan ruknan ing rukun, ya, lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi, ya, barang siapa yang meninggalkan rukun haji, tidaklah ia boleh keluar, ya, dari ihramnya sehingga ia selesai menunaikannya. Ya kayak ihram tadi, ya udah selesai, baru pokoknya dia selesai menunaikan ihramnya itu, ya, selesai keluar dari ihramnya sehingga ia selesai menunaikannya. Maksudnya selesai menunaikan ihramnya dalam ihram umrah, karena rukun hajinya sudah ditinggalkan. Kemudian waman taroka wajiban, dan barang siapa yang meninggalkan wajib haji, ya, ini wajib haji, lazimat damu wa man taraka sunnah lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Barang siapa yang meninggalkan wajib haji, maka dia kena kewajiban membayar dam. Ini yang wajib haji. Wa man taraka sunnah, dan barang siapa yang meninggalkan hal sunnah haji atau yang disunnahkan dalam ibadah haji, ya, maka dia tidak terkena kewajiban untuk membayar dam karena yang ditinggalkan atau karena meninggalkan hal yang sunnah. Jadi ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib haji, maka dia terkena dam. Tapi kalau sunnah dalam ibadah haji, dia tidak terkena dam. Namun kalau yang ditinggalkan rukun, ya, maka dia harus menyelesaikan ihramnya tadi, ya, baru nanti kena qadha, mulangin hajinya karena rukun yang ditinggalkan. Baik, selanjutnya faslun ay hada fasal wad dima wajibatu fil ihram, ya, khamsata asya, denda-denda yang wajib membayar, wad dimaul wajib, darah yang wajib dikeluarkan, begitu, fil ihram, di dalam ihram, khamsata asya, itu ada 5, ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan kemudian terkena kita membayar dam, maka ini ada 5 perkara.
Yang pertama adalah ahaduhuma ad-damul wajib bitarkin nusuk wa huwa ala tartibu syad, yaitu pertama denda yang wajib dibayar karena meninggalkan ibadah atau perilaku atau sesuatu yang diperintahkan dalam ibadah haji. Ya kayak tadi, kayak wukuf. Ya, wukuf itu perintah termasuk rukun wajib, rukun haji. Ketika ditinggalkan maka dia terkena bayar dam. Nah, di sini damnya yaitu yang pertama yaitu adalah ala tartib syatun fa ilam yajid fasyamu 'asharata ayyamu talatha fil hajj wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi. Yaitu secara urus seekor domba, damnya membayar seekor domba, ini besar. Ya, seekor domba jika tidak mendapatkan wajib berpuasa 10 hari ya, dan 3 hari dikerjakan di waktu haji dan 7 hari dikerjakan di rumah ketika pulang atau di kampung halamannya. Ketika gini, biasanya ini yang melakukan ibadah-ibadah yang tidak disesuaikan, kayak kita melakukan rata-rata kalau ibadahnya dari Indonesia itu ada yang puasa di 3 hari di 3 hari 3 hari di sana, 7 hari di tanah di kampung halamannya itu, atau membayar dam. Nggak apa-apa kalau sudah membayar dam maka nggak wajib puasa. Biasanya sih rata-rata kalau dari Indonesia membayar dam nggak puasa, tapi kalau nggak punya duit ya udah puasa aja, tinggal pilih. Puasa 10 hari ya, 3 hari di sana, 7 hari di kampung. Itu ada dalam ayatnya ya. Kemudian yang nomor 2, wasani damul wajib bil halqi wat taraffuhi wa huwa ala tahyiri syatun aw saumun salasata ayyam. Ya. Kedua adalah denda wajib dibayar karena bercukur rambut dan memakai wangi-wangian. Ya, berarti ini melakukan yang diharamkan, tapi tidak merusak ibadah haji itu. Ya, ini darah yang harus kita bayar, yang harus dibayar adalah yaitu dengan seekor domba atau puasa 3 hari. Ya. Puasa 3 hari. Au saumu salasati ayyamin, itu puasa 3 hari. Awit tasadduqu bisalati aswa' ala sittati masakin, atau boleh diganti dengan sedekah 3 sa' atau 12 mud, sama dengan 72 on makanan pokok yang mana dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Itu dendanya. Ketika kita pakaian ihram ya, kok pakai wangi-wangian atau mencukur rambut dengan sengaja, maka dendanya itu. Kemudian wasalisu ad-damul wajib. Yang nomor 3 adalah denda wajib dibayar karena terkepung oleh musuh bi iksari fayatahallalu wa yahdisyat. Ya, karena terkepung oleh musuh sehingga tidak lanjut melakukan ibadah haji, maka terkena ya, karena sudah niat pakai ihram sehingga nggak bisa melakukan ibadah haji karena musuh lagi beperangan gitu loh ya, maka hajinya nggak jadi. Nah, itu terkena dam. Damnya apa? Menghadiahkan ya. Di sini dijelaskan fayatahallalu wa yuhdisyat,
menghadiahkan atau menyedekahkan syatan domba, seekor domba. Itu ya. Warabi'. Nah, yang nomor 4 adalah damul wajib bi qatli saidi. Ini adalah keempat agak panjang, denda yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. Ya, ketika pakai ihram atau membunuh binatang buruan sehingga dia terkena dam. Nah, damnya itu fleksibel, dan damnya itu ketika yang dibunuh binatang-binatang yang kayak rusa, maka damnya itu diibaratkan yang sesuai dengan rusa, kayak domba atau kambing, itu sesuai harganya, gitu ya. Jadi ya udah, damnya membayar seekor kambing atau seekor domba. Nah, kalau nggak punya ya udah menyedekahkan, memberikan makan fakir miskin. Nah, ketika buruannya itu binatang kecil, ya udah, maka damnya itu membayar seharga binatang yang dibunuh itu. Jadi menyesuaikan damnya kalau yang melanggar atau membunuh binatang buruan. Dah, itu ya. Jadi warabi ad-damul wajib bi qatli saudi wa huwa ala tahyir. In kana saudu mimma lahu mislun akhrajal misla minan na'am au qaumahu washtara biqami biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bi awsaman ala kulli mut yauman wa in kana saidu mimma la mislalahu. Nah, apabila ya yang dibunuh itu binatang yang enggak ada sepadan, maksudnya enggak ada contohnya gitu loh ya, maka ya udah seharga binatang yang dibunuh itu berapa pasarannya. Nah, itulah damnya. Ya, biqimatihi ti'aman aw saman an kulli mut yauman gitu. Nah, yang terakhir wal khamis ad-damul wajib bil wat'i wa huwa ala tartib. Ya. Yang terakhir adalah denda wajib dibayar karena berhubungan intim. Ini berat hukumannya. Hukumannya berat karena ketika memakai ihram kok sampai berhubungan suami istri, maka hukumannya satu sapi. Di sini lembu. Ya, kalau nggak ada lembu ya udah 7 ekor kambing, itu damnya, bayar dendanya, ya. Dendanya sampai satu ekor lembu atau sapi. Kalau nggak ditemukan ya berarti 7 ekor kambing. Berat hukumannya. Baik, selanjutnya wala yujri'uhu huda walal it'amu illa biharam wa yujri'uhu ayyasuma haitsu sya'an wala yajuza qatla saydil harami wala qat'u syajaratil wal muhillu wal muhrimu dzalika fi dzalika sawa. Tidak boleh, jadi wala yujri'u, tidak boleh bagi seorang yang membunuh, ya, tidak boleh orang membunuh binatang buruan tanah haram, dan tidak boleh memotong pohon-pohonan. Motong pohon-pohonan tanah haram itu tidak boleh ketika kita memakai ihram. Ya, orang yang sudah tahallul dan orang yang tengah berihram, walaupun sudah tahallul itu tetap tidak boleh. Di dalam kitab fikih ini tetap dilarang, walaupun sudah tahallul. Apalagi yang sedang memakai ihram. Ya.
Kemudian wal muhrim fi dzalika sawa, dalam soal ini sama, mau sudah tahallul atau yang sedang pakai ihram sama, dilarang membunuh binatang buruan dan memotong pohon-pohonan tanah haram. Itu ya. Sampai situ Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalat, yaitu menjelaskan tentang jual beli dan muamalat. Insyaallah minggu selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Baik, di luar tema juga nggak apa-apa. Nggak ada, udah. Iya. 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 Umpamanya masa nunggunya sampai ibaratlah 15 tahun gitu ya. 27 tahun ya. Ya taruhlah udah taruh aja 27 atau 30 tahun gitu dalam menunggu antrian haji saat ini. Nah, ketika dia sudah daftar ya, dia secara finansial sudah mampu, materinya sudah mampu, udah ada, dia daftar sudah, ya sudah. Kemudian secara kesehatan sudah, berarti kan udah terkena kewajiban kan. Nah di awal dijelaskan, jadi yang terkena kewajiban itu salah satu syarat wajib haji, ya. Salah satu syarat wajib dia haji, satu Islam, mampu, ya, mampu secara finansial juga, badannya juga sehat, ya. Terus ada syaratnya aman dalam perjalanannya, ya, aman dalam perjalanannya. Nah, saat ini dalam tunggu antriannya ini kan dikiaskan di masalah antrian itu sama dengan perjalanan, kita nggak memungkinkan, karena kita sendiri nggak mungkin berjalan sendiri ke sana. Berarti belum memenuhi syarat yang satu ini belum terpenuhin gitu loh, ya. Tapi dia sudah terkena, berarti dia udah niatnya udah daftar haji karena dia udah mampu secara kesehatan, saat ini sudah sehat, ya. Dia cuma terkendala apa ya, perjalanannya aja nggak bisa jalan sendiri. Seandainya bisa naik kendaraan sendiri, jalan dia. Nah, karena ini harus diatur dengan anak kita, harus naik pesawat, nggak boleh kita berangkat sendiri umpamanya, ya, harus tunggu antrian sampai 30 tahun, maka dia sudah terkena. Yang penting kan udah ada niat, udah gugur kewajiban. Seandainya dalam penantiannya 10 tahun dia meninggal, dia udah kena, maksudnya udah gugur kewajibannya karena sudah ada niat, ya, karena sudah ada niat. Maka jangan sekali-kali berpikir 30 tahun nggak daftar, saya mending umroh aja lah, udah cukup. Jangan, udah haji aja, masalah berangkat nggak pernah, pasrahkan ke Allah. Walaupun 40 tahun kita tunggu, umur kan nggak tahu, yang penting kita ada niat, ya. Nah, setidaknya uang yang wajib untuk daftar haji itu udah diserahkan ke Allah, udah diserahkan ke pemerintah, udah mau apa terserah, mau saya nanti bisa berangkat, apa yang tidak itu terserah Allah. Yang penting saya sudah gugur kewajiban saya untuk niat hajinya ini, gitu loh. Daripada kita udah mampu secara materi, mampu, tenaga sudah sehat, tapi nggak mau daftar karena berpikir lama penantiannya. Nah, memang yang punya waktu siapa? Yang punya umur siapa? Begitu kok bisa menentukan nggak bisa nunggu 40 tahun. Itu kan bersama dengan meremehkan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah berkehendak jangankan 30 tahun, 60 tahun aja kalau memang berkehendak berangkat. Jangankan yang nunggu 40 tahun, nunggu sehari, nunggu sebulan aja kalau nggak berangkat, bisa nggak berangkat karena kehendak Allah. Begitu, maka niat dalam hati, udahlah. Ini uang saya 30 juta mau bayarnya. Udah saya buat haji, mau nunggu 30 tahun terserah. Yang penting saya niat buat haji ini 30 juta. Berarti dia udah gugur kewajibannya. Mau diberangkatin apa enggak terserah. Berarti kena sudah bebas kewajiban haji itu. Berarti udah bener-bener niat gitu loh. Ya, jangan sampai karena nunggunya lama sehingga nggak mau daftar, akhirnya umroh saja. Jangan, kalau bisa jangan. Ya, karena yang wajib ya hajinya itu. Karena haji itu ya hanya setahun sekali gitu loh waktunya itu. Kalau umroh kapan saja kan bisa. Ya kan? Itu. Nah, hukum ada memang hukumnya ulama yang paling banyak mengatakan umroh haji sama-sama wajib. Gitu. Kalau ada sebagian ulama hajinya yang wajib, umroh tidak. Itu. Ya, maka kalau kita umroh saja berarti belum gugur kewajiban haji kita. Kalau umroh saja, selamanya belum bisa. Umroh 1000 kali nggak bisa menggantikan haji, gitu loh. Ya maka niat aja haji. Mau berangkat apa nggak berangkat, yang penting duit kita 40 juta atau 30 juta yang buat biaya haji itu sudah kita setorkan. Ya, selanjutnya pasrahkan untuk waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Selamat insyaallah kalau udah begitu. Baik. Ada lagi? Ya. Ya. Itu masih. Iya. Iya. Oke, baik. Iya, ya bagus. Ya baik. Baik. Jadi dalam rangkaian ibadah haji itu mencium Hajar Aswad, sholat di Hijri Ismail itu semua sunnah. Ya, ini yang harus kita ketahui, sunnah. Menjaga keselamatan diri wajib. Itu yang harus kita pahamin, ya. Nah, masalah mampu apa enggak mencium Hajar Aswad itu yang bisa menentukan diri kita. Saya bisa, yakin bisa. Ya. Karena apa? Ketika mencium Hajar Aswad itu tidak bisa, maksudnya tidak bisa kita kita percayakan dengan kekuatan kita. Mentang-mentang dirinya badannya gede besar, saya yakin umpamanya dia agak ada rasa sombong karena merasa dirinya gede besar bisa. Ya, ini tetap pokoknya kita maksudnya selagi kita itu merasa nggak mampu ya jangan dilakukan. Kalau memang nggak yakin jangan. Ya, karena banyak cerita ketika jamaah pulang haji itu ada yang udah tua kecil pendek, secara logika nggak mungkin bisa nyium Hajar Aswad. Tapi setelah ditanya kok bisa ya? Karena saya udah pasrah, mau mati udah saya ikhlas ridho, saya pingin mencium Hajar. Saya ingin benar-benar mencium Hajar Aswad itu. Gitu. Berarti kan dia udah nekat gitu loh. Resikonya ditanggung sendiri. Udah percaya dengan kekuatan Allah bisa dia mencium. Tapi kalau kita ragu, aduh, saya takut nanti kalau saya meninggal di rumah banyak yang harus dibiayai, harus dinafkahi, gimana ya? Ini kan lebih bahaya ini. Ragu kan itu berarti jangan, lebih baik jangan. Karena tetap yang mencium Hajar Aswad dengan sholat itu sunnah. Ya. Jadi masih banyak perkara-perkara yang wajib kita lakukan. Jangan diutamakan. Maksudnya kalau memang tidak mampu ya jangan. Tapi kalau memang udah yakin lakukan. Ya, kalau udah yakin. Ya, tetap. Nah, mana yang harus kita utamakan? Hajar Aswad dulu ya, dua-duanya sih sama bagusnya ya. Mencium Hajar Aswad baik, sholat di Hijri Ismail baik.
Nah kalau sholat kan nggak harus di situ. Setelah tawaf sholat kan nggak harus di situ. Kalau memang itu penuh nggak bisa, ya udah agak minggir. Itu ada kok keterangannya. Yang penting jangan ditinggal sholat itu. Kalau bisa, ya gitu. Sholat itu ya itu kan termasuk rangkaian sholat saja. Sholat ibadah yang sunnah. Sehingga kalau memang tidak memungkinkan ya udah jangan. Tapi walaupun itu hal yang sunnah, kalau ada kesempatan lakukan. Sayang kalau nggak dilakukan karena pahalanya begitu besar. Maksud saya kalau ditinggal itu terpaksa, memang nggak bisa saya lakukan. Nah kalau sholat kan tempatnya bisa di mana-mana. Tapi kalau nyium hajar aswad kan satu titik, nggak bisa itu dipaksain. Itu loh. Kalau maksain sehingga membahayakan dirinya, itu malah berbahaya menurut saya ya. Maka itu tergantung. Saya nggak bisa menghukumi harus enggak atau coba paksain, nggak bisa. Yang bisa mengukur adalah masing-masing dirinya masing-masing yang bisa mengukur kekuatan itu ya. Maka kalau memang bisa lakukan, kalau memang nggak bisa ya udah dengan isyarat aja menciumnya, insya Allah ya, insya Allah pahalanya sama. Oke, itu satu lagi ya. Baik Pak, dengar nggak saya nih? Puasa tarwiyah ya. Delapan Dzulhijjah. Iya. Iya, baik. Baik, gitu. Itu kalau untuk kan pemberangkatan di Arafah itu kan mulai wukufnya ini. Yang penting tahu waktu mulai wukufnya itu kan ba'da duhur, ya kan? Setelah khutbah serentak baru dimulai wukuf. Jangan berbicara apa yang nggak penting-penting, bukan buat zikir. Ya, ketika sudah mulai terbenam matahari, doa apa yang kita inginkan doa di situ, maka itu menuju Musdalifah, kemudian ke Mina. Ya, masalah pemberangkatan terserah, yang penting sebelum zuhur itu udah sampai situ, udah siap-siap. Ya, kalau saya sih dulu malamnya berangkat karena dari Mesir. Malam Arafah itu malam 9 berarti. Ya, 8 malam. Sampai situ pagi. Ya, seingat saya sih 6 jam perjalanan itu naik bus. Ya, nah itu terserah mau berangkat apa, yang penting inti waktunya zuhur itu udah di situ. Ya, mulai wukufnya kan ba'da duhur itu. Nah, itu sudah mulai tenang, nggak ada perjalanan, sudah mulai orang suara itu suara zikir semuanya. Ya, mau dibuat ngaji, pokoknya buat zikir, buat apa di situ pokoknya sampai waktu terbenamnya matahari. Dah, sebelum terbenam matahari itulah waktu-waktu mustajab. Doa apa yang kita inginkan, insya Allah terkabul. Masalah pemberangkatan mau jam berapa tarwiyahnya, ya, yang penting tanggal 9 ya, pas waktu wukuf zuhur sudah di tempat, sudah di Arafah. Itu aja yang penting. Dah, itu ya. Cukup, kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah.
يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمشايخ سبلك واجبات علينا جميع المؤمنين والمؤمنات ولمن ظلمنا وشانا ولمن حب علينا وسلم علينا اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسع رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامه والخاتمه اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا عند اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد سبحانه رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته